Perkenalkan, nama saya Efren Yusnan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal. Perkenalkan, nama saya Eka Putra. Perkenalkan, nama saya Juanda Esa Putra. Baik, di sini kami akan menganalisis sebuah sistem informasi dana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan sistem informasi aplikasi Dana. Pendahuluan. Aplikasi Dana merupakan sistem informasi berbasis digital yang dirancang untuk memfasilitasi pengolahan dana secara efisien, aman, dan terorganisasi. Sistem ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembayaran, pengumpulan donasi, manajemen keuangan, atau transfer dana antar pengguna. Analisis ini perancangan sistem ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan. A. Kebutuhan fungsional. 1. Manajemen pengguna. Registrasi pengguna baru dengan validasi OTP, email, atau media sosial. Autentikasi login dengan tingkat keamanan tinggi, paspor 2FA. Fitur profil pengguna yang mencakup informasi pribadi dan data keuangan. 2. Manajemen transaksi. Pengumpulan dana untuk berbagai tujuan, donasi, tabungan, investasi, transfer dana antara pengguna atau ke rekening bank. Penarikan dana ke rekening atau e-wallet. 3. Integrasi pembayaran. Mendukung berbagai metode pembayaran, kartu kredit, transfer bank, atau KRIS. 4. Pelaporan dan analitik. Laporan keuangan berkala, harian, bulanan, tahunan. Statistik pengguna aplikasi seperti jumlah transaksi dan tren pengeluaran. 5. Keamanan data. Enkripsi data pengguna dan transaksi. Peringatan atau notifikasi untuk aktivitas mencurigakan. Oke. Saya akan melanjutkan materi dari Usnan yang perancangan sistem. Arsitektur sistem. Yang pertama itu model Kylin server, yaitu sistem berbasis server untuk menyimpan data secara pusat dengan aplikasi mobile atau web sebagai keyline. Yang dua dalam sistem itu ada microservice seperti pembayaran, autentikasi, dan pelaporan dipecah menjadi modul independen. Yang kedua tuh ada komponen utama. Yang pertama frontend dibangun dengan framework modern seperti React, Angular, atau Flutter untuk aplikasi mobile atau web. Yang kedua, backend menggunakan teknologi seperti Node.js, Python, atau disebut Django atau Flex, atau Java Spring Boot untuk menangani logika bisnis. Yang ketiga itu database. Database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL untuk data terstruktur. Data NS seperti MongoDB untuk data tidak terstruktur. Yang keempat, keamanan. Framework ekskripsi SL atau TLS dan pengelola sertifikat. Yang kelima itu integrasi API untuk menghubungkan aplikasi dengan gateway pembayaran dan pihak ketiga dan sistem internal lainnya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu terdiri dari satu, kinerja aplikasi responden dengan waktu pemrosesan transaksi yang cepat. Yang kedua itu skalabilitas, mampu menangani jumlah pengguna dan transaksi yang terus meningkat. Yang ketiga, keamanan, mematuhi standar keamanan internasional, diantaranya PCI, DSS, GDPR. Yang keempat itu aksesibilitas, dukungan untuk berbagai perangkat seperti iOS, Android, desktop. 5. Ketersediaan sistem uptime tinggi, lebih 99,9% dengan dukungan cloud hosting.
desain antarmuka pengguna UI atau UX, desain sederhana dan intuitif. Navigasi yang mudah dengan akses cepat ke fitur utama. Visual konsisten, pengguna tema warna profesional dan ikon yang informatif. Responsif, pendukung sebagai resolusi layar. Keamanan dan privasi. Pertama, enkripsi data menggunakan algoritma AES untuk melindungi data pengguna. Autentikasi ganda, OTP atau biometrik, atau yang disebut sidik jari atau pengenalan. Log aktivitas, mencatat semua aktivitas untuk mendeteksi dan mencegah ancaman. Baiklah, saya akan melanjut. Baiklah, selanjutnya pengujian dan implementasi. Terbagi menjadi dua, yaitu pengujian. Pengujian terbagi menjadi tiga, yaitu uji unit untuk setiap modul aplikasi. 2. Uji integrasi untuk memastikan kompatibilitas antar komponen. 3. Uji keamanan untuk mendeteksi kerentanan. 2. Implementasi. Implementasi terbagi menjadi dua, yaitu deployment secara bertahap di lingkungan strategis sebelum live. 2. Pelatihan pengguna jika diperlukan. Selanjutnya, pemeliharaan dan pengembangan terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan berkala untuk memastikan stabilitas sistem dan pengembangan fitur baru berdasarkan umpan balik pengguna. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di aplikasi Dana. Stay tune. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur Dana, yaitu fitur transaksi kirim. Bisa mengirim uang ke pengguna Dana lainnya, dan kita juga bisa menggunakan transfer bank atau mengirim uang dari Dana ke bank, tapi kita harus update Dana kita ke Dana Plus terlebih dahulu supaya bisa melakukan transaksi kirim uang dari Dana ke bank. Dan kalau melakukan transaksi Dana ke bank itu biasanya dalam 1 bulan cuma dikasih 10 transaksi gratis. Kalau lewat dari batas maksimal transaksi gratis biasanya akan dikenakan biaya 2.500. Di Dana juga bisa membayar tagihan seperti bil listrik, PLN non-taglis, air, telkom, PGN gas, internet dan TV kabel, IPL, bayar asuransi, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Jadi aplikasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Bukan cuma itu teman-teman, di aplikasi Dana juga bisa top up teman-teman, seperti top up game Mobile Legends, Free Fire, Hook. Juga bisa top up berlangganan aplikasi video juga bisa. Fitur-fitur tadi di sini juga ada fitur bayar dengan cepat ya teman-teman, yaitu QRIS teman-teman. Jadi tinggal ngasih barcode aja, kita bisa langsung bayar gitu teman-teman. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.